Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kembali lagi kita berjumpa untuk belajar bersama. Kali ini materi yang akan kita pelajari masih dalam bab hukum Newton, yaitu jenis gaya, dan nanti dilanjutkan dengan pembahasan soal-soal terkait dengan hukum Newton. Oke, kita langsung masuk ke jenis gaya yang pertama, yaitu gaya berat. Gaya berat disimbolkan dengan huruf B. Gaya berat artinya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, sehingga arah gaya berat itu selalu menuju ke pusat gravitasi. Sedangkan rumus matematisnya adalah W sama dengan M kali G. W itu berat dengan satuan Newton, M adalah massa, G adalah gravitasi. Dan yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal disimbolkan dengan huruf N adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuhnya. Bisa diperhatikan pada gambar-gambar di bawah ini, baik pada bidang horizontal, kemudian bidang miring maupun bidang vertikal, gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Dan yang ketiga adalah gaya gesekan, disimbolkan dengan huruf F kecil. Gaya gesekan terjadi karena sentuhan antara dua permukaan benda secara langsung, di mana arah gaya gesekan itu searah dengan permukaan bidang tetapi berlawanan dengan arah kecenderungan benda bergerak. Dapat diperhatikan gambar bagaimana sebuah benda pada bidang datar kemudian ditarik dengan gaya F, maka gaya gesekannya ke belakang. Kemudian berikutnya adalah gaya tegangan tali, disimbolkan dengan huruf T besar. Tegangan tali terjadi karena gaya yang bekerja kepada ujung-ujung talinya. Di sini contohnya misalkan sebuah benda digantungkan dengan sebuah tali atau ditaruh dengan katrol, kemudian bisa juga disambungkan dengan benda yang lain atau juga diberikan dengan di bidang yang miring. Gaya yang berikutnya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini terjadi pada benda yang bergerak melingkar. Gaya sentripetal ini yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal benda. Arah dari gaya sentripetal itu selalu menuju ke pusat lingkarannya. Besarnya gaya sentripetal Fs sama dengan mv kuadrat per r atau m omega kuadrat r. V kuadrat per r atau omega kuadrat r itu adalah percepatan sentripetal benda. Setelah kita memahami tentang jenis-jenis gaya, sekarang kita lanjutkan dengan latihan-latihan soalnya. Nah, di sini diperhatikan ada 3 buah soal. Yang pertama nanti tentang menghitung berat benda. Jadi ada benda bermassa M 5 kg, kemudian gravitasi di bumi dan juga di planet Merkurius. Yang kedua nanti tentang percepatan benda pada bidang datar tapi masih licin. Sedangkan nanti yang ketiga itu soal masih sama tetapi pada bidang datar yang kasar atau memiliki koefisien gesekan. Oke, langsung kita bahas soal satu persatu. Tadi telah kita ketahui bahwa di soal nomor 1 ada sebuah benda yang bermassa 5 kg, kemudian gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, sedangkan gravitasi di planet Merkurius 3,7 meter per sekon kuadrat. Kita hitung berapa beratnya di bumi dan berapa beratnya di planet Merkurius. Dengan memasukkan nilai M dan G, maka diketahui bahwa berat benda itu di bumi sama dengan 49 Newton, sedangkan berat benda di Merkurius adalah 18,5 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, di mana di situ ada sebuah benda dengan massa 8 kg ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton pada lantai licin. Ditanyakan berapakah percepatan benda. Kalau kita gambarkan seperti di gambar ini, jadi ditarik dengan gaya F, kemudian ke bawah ada W dan terhadap bidang ada gaya normal. Dari rumus hukum kedua Newton, sigma F sama dengan ma. Tadi telah diketahui bahwa massa benda 8 kg ditarik dengan gaya 20 Newton, sehingga percepatan benda adalah 20/8 atau
2,5 meter per sekon kuadrat. Langsung kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B. Bagaimana jika gaya itu membentuk sudut alfa atau sudut theta sebesar 60 derajat? Maka sigma F-nya F cosinus 60 derajat atau F cosinus alfa. F cos alfa sama dengan 8A. Cosinus dari 60 itu adalah setengah. Maka 20 dikalikan setengah sama dengan 8A. Sehingga besarnya percepatan benda adalah 10/8 atau 5/4, sehingga percepatannya sama dengan 1,25 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3, di mana bidang untuk menempatkan benda tadi adalah bidang kasar memiliki koefisien gesekan statis 0,3 dan koefisien gesekan kinetis 0,2. Maka gaya gesekan statis adalah mu S kali N, gaya gesekan kinetis mu K kali N. Besarnya N gaya normal akan sama dengan berat benda atau M kali G, maka N sama dengan 8 kali 10. Kita gunakan G gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal sama dengan 80. Sehingga kita dapat menghitung gaya gesekan statisnya adalah 80 dikalikan 0,3, 24 Newton, dan gaya gesekan kinetis adalah 80 dikalikan 0,2 atau 16 Newton. Nah, ini semua tadi jawaban dari pembahasan soal yang sudah bisa dikembangkan sendiri dengan soal-soal dalam bentuk yang lain, misalkan untuk yang ada tekanan talinya dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.